Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karnisa Safitri dengan NIM 2348201098 dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi bahan alam dengan 3 materi, yaitu pemilihan bahan alam, penyimpanan bahan alam, dan ekstraksi bahan alam. Yang pertama, pemilihan bahan alam. Identifikasi spesies. Identifikasi spesies digunakan untuk pemilihan bahan yang tepat agar tidak terjadi kesalahan. Agar tercapai identifikasi spesies yang sesuai melalui ahli taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dan penamaan organisme berdasarkan karakteristik ciri fisik, genetik, dan hubungan evolusioner mereka. Pemilihan bahan selanjutnya yaitu seleksi spesies. Seleksi spesies adalah proses di mana pemilihan spesies tertentu dari berbagai spesies yang tersedia untuk menghasilkan bahan alam dengan karakteristik yang diinginkan. Selanjutnya, seleksi usia. Seleksi usia merupakan hal yang penting untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam proses ekstraksi dan pengolahan bahan alam. Selanjutnya, seleksi bagian tubuh. Seleksi bagian tubuh adalah proses pemilihan dan pemisahan bagian-bagian tubuh organisme yang mengandung senyawa aktif atau memiliki karakteristik yang diinginkan. Selanjutnya, seleksi lokasi dan musim. Seleksi lokasi dan musim sangat penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas bahan yang digunakan, terutama dalam produksi obat herbal dan produksi alami lainnya. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Tahap memperoleh simplisia, yaitu ada sortasi basah. Untuk memisahkan bahan dari kotoran, pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan. Perajangan dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze dry. Pengecilan dapat dilakukan dengan gunting, pisau, alat penggiling, blender, mortar, dan lain-lain. Garbling atau sortasi kering dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplisia bebas dari kotoran. Selanjutnya, pemeriksaan mutu dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika, kimia, mikrobiologi. Analisis yang dilakukan untuk kadar abu, kadar air, susut pengeringan, kadar serat, dan cemaran mikroba. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama perjalanan, dan penyimpanan. Gudang penyimpanan simplisia harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan anti rayap agar mencegah kerusakan akibat cahaya, oksigen, dan udara. Selanjutnya yaitu ada ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campuran menggunakan pelarut. 3 tahap proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut di tahapan perendaman pengadukan. Selanjutnya yaitu metode ekstraksi. Yang pertama, maserasi. Proses perendaman bahan alam dengan pelarut pada suhu ruang atau suhu rendah untuk ekstrak senyawa aktif. Yang kedua yaitu perkolasi. Proses pelarutan bahan alam dengan pelarut yang terus-menerus dialirkan melalui bahan tersebut. Yang ketiga, reflux. Metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan dan pendinginan balik untuk mengekstrak senyawa yang diinginkan dari bahan baku. Yang keempat yaitu sokletasi. Metode ekstraksi yang menggunakan pelarut panas secara terus-menerus mengalir melalui bahan alam. Yang kelima, ultrasonikasi. Teknik yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mengekstrak senyawa aktif dari bahan alam. Yang keenam, microwave. Teknik yang memanfaatkan gelombang mikro untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa bioaktif dari bahan alam seperti tanaman. Yang ketujuh, tekanan. Metode yang efektif untuk mengekstraksi senyawa aktif dari bahan alam. Selanjutnya yaitu ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas atau uap. Tujuan dari teknologi bahan alam evaporasi digunakan untuk memekatkan larutan, misalnya dalam pembuatan saus tomat, kecap, atau ekstrak jahe. Tipe evaporasi ada berbagai jenis evaporasi seperti
evaporator vakum, evaporator film tipis, evaporator multi-stack, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.